Imlek, atau Tahun Baru Lunar, merupakan perayaan yang dirayakan dengan penuh sukacita oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Sebagai tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun, Imlek memiliki makna mendalam yang mencakup nilai-nilai budaya, keluarga, dan spiritualitas. Namun, banyak yang mungkin bertanya, apa hubungan antara Imlek dan agama Buddha? Mengapa umat Buddha, khususnya yang memiliki latar belakang budaya Tionghoa, turut merayakan Imlek? Dalam video ini, Raki Tua akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggali makna Imlek dalam konteks ajaran Buddha, bagaimana perayaan ini sejalan dengan nilai-nilai Buddhis, serta refleksi spiritual yang dapat diambil. Imlek sebagai tradisi budaya yang berakar pada kebajikan. Imlek pada dasarnya adalah tradisi budaya yang berasal dari peradaban Tiongkok kuno. Perayaan ini menandai awal musim semi dan menjadi momen untuk menghormati leluhur, mempererat hubungan keluarga, dan memulai tahun baru dengan harapan serta doa-doa kebaikan. Dalam konteks agama Buddha, nilai-nilai ini memiliki keselarasan yang kuat dengan ajaran kebajikan, penghormatan, dan mindfulness atau kesadaran penuh. Menghormati leluhur. Penghormatan kepada leluhur adalah inti dari tradisi Imlek yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Buddha. Sembahyang leluhur bukan sekadar ritual, melainkan ekspresi rasa syukur yang tulus atas kehidupan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dalam ajaran Buddha, penghormatan ini sejalan dengan praktik kebaikan hati dan rasa hormat, yang menanamkan kebijaksanaan untuk melihat hubungan yang saling terhubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sutra-sutra Buddha, menghormati leluhur dipandang sebagai bagian dari karma baik yang mencerminkan cinta kasih tanpa batas. Ketika umat Buddha menyalakan dupa dan mempersembahkan makanan atau bunga untuk leluhur, mereka tidak hanya mengenang jasa-jasa mereka, tetapi juga menciptakan hubungan spiritual yang mendalam. Tindakan ini mengingatkan bahwa setiap individu adalah hasil dari pengorbanan, doa, dan usaha yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu, sembahyang leluhur juga menjadi momen refleksi batin yang bermakna. Dalam keheningan, umat Buddha mendoakan kebahagiaan dan kedamaian bagi leluhur mereka di alam berikutnya. Doa ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga praktik ulas asih, yang menjadi inti dari perjalanan spiritual seorang umat Buddha. Dengan demikian, tradisi ini memperkaya kehidupan rohani dan memperkuat hubungan antar generasi. Perayaan Imlek juga mengajarkan pentingnya menghormati hubungan keluarga yang harmonis, nilai yang sejalan dengan ajaran Buddha tentang keluarga dan keharmonisan sosial. Dengan merayakan Imlek, umat Buddha diingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga yang masih hidup, menciptakan kebahagiaan di dunia ini, sebagaimana mereka mendoakan kedamaian di alam lain. Dengan menjadikan sembahyang leluhur sebagai bagian dari perayaan Imlek, umat Buddha tidak hanya melestarikan tradisi budaya, tetapi juga menjalankan ajaran Dharma. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati terwujud melalui rasa syukur, penghormatan, dan cinta kasih, baik kepada mereka yang telah mendahului kita maupun kepada mereka yang masih berjalan bersama kita di jalur kehidupan ini. Memupuk hubungan keluarga. Imlek bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat hubungan keluarga yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Buddha. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kedamaian sejati bermula dari dalam diri dan meluas ke lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Hubungan keluarga yang harmonis mencerminkan praktik kasih sayang dan pengendalian diri yang menjadi dasar ajaran Buddha. Dengan demikian, Imlek menjadi kesempatan untuk menyelaraskan hubungan dalam lingkaran keluarga sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Berkumpul bersama keluarga saat Imlek adalah praktik nyata dari ajaran Buddha tentang kebersamaan dan persatuan. Perayaan ini memberikan kesempatan untuk mengesampingkan perbedaan, mempererat ikatan, dan memperbarui komitmen untuk saling mendukung.
Dalam suasana penuh kebahagiaan ini, keluarga tidak hanya berbagi makanan dan cerita, tetapi juga berbagi energi positif yang memperkuat hubungan batin di antara mereka. Momen Imlek juga mengajarkan pentingnya meminta maaf dan memaafkan, yang merupakan inti dari ajaran Buddha tentang pelepasan dendam dan kebencian. Ketika anggota keluarga saling membuka hati, mereka menciptakan ruang untuk penyembuhan dan kedamaian. Buddha sendiri sering menekankan bahwa memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu emosi negatif yang menghalangi kebahagiaan sejati. Selain itu, tradisi memberikan angpau kepada generasi muda bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga simbol doa dan harapan yang tulus. Dalam ajaran Buddha, tindakan memberi adalah salah satu praktik utama yang melatih kemurahan hati dan melepaskan keterikatan. Dengan memberikan angpau, orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua menanamkan nilai kebaikan, cinta kasih, dan harapan untuk masa depan yang penuh berkah kepada generasi penerus. Imlek mengingatkan umat Buddha bahwa keluarga adalah ladang praktik dharma yang paling dekat dan nyata. Hubungan yang harmonis di dalam keluarga menjadi fondasi bagi kedamaian batin dan kebahagiaan duniawi. Dalam semangat Imlek, umat Buddha diajak untuk menjadikan cinta kasih, pengampunan, dan rasa syukur sebagai dasar setiap interaksi, sehingga perayaan ini tidak hanya membawa kebahagiaan sementara, tetapi juga harmoni yang abadi dalam keluarga dan kehidupan. Praktik kebajikan dan keberkahan. Imlek adalah waktu yang penuh keberkahan, di mana praktik kebajikan menjadi inti dari perayaan. Dalam ajaran Buddha, kebajikan seperti berdana adalah salah satu cara utama untuk menanam benih karma baik. Tradisi Imlek, seperti memberikan angpau atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan, mencerminkan nilai universal dari memberi dengan hati yang tulus. Tindakan ini bukan hanya berbagi materi, tetapi juga menyebarkan cinta kasih dan harapan kepada orang lain. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari memberi tanpa pamrih. Tradisi berdana selama Imlek, baik kepada keluarga, tetangga, atau bhikkhu di vihara, adalah wujud nyata dari pelajaran ini. Dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, umat Buddha tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga melatih diri untuk melepaskan keterikatan pada harta benda. Ini menjadi pengingat bahwa keberkahan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada seberapa banyak yang bisa diberikan. Memberikan angpau kepada generasi muda juga memiliki makna spiritual yang dalam. Angpau bukan sekadar amplop merah berisi uang, tetapi simbol doa, cinta kasih, dan harapan agar mereka hidup dalam keberkahan. Dalam perspektif Buddha, tindakan ini adalah bentuk praktik cinta kasih yang menanamkan kebajikan dalam diri pemberi dan penerima. Dengan memberi, kita turut menciptakan siklus kebaikan yang meluas ke seluruh kehidupan. Selain berdana, umat Buddha diajak untuk memperbanyak perbuatan baik lainnya selama Imlek, seperti memaafkan, membantu sesama, dan menjaga pikiran yang penuh kasih. Ini adalah momen untuk membersihkan hati dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, serta menggantinya dengan kebajikan yang membawa kedamaian. Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak besar dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis. Perayaan Imlek dalam semangat ajaran Buddha adalah pengingat bahwa keberkahan sejati berasal dari tindakan kebajikan. Dengan berbagi rezeki, menyebarkan cinta kasih, dan menanam karma baik, umat Buddha merayakan Imlek tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual menuju kebahagiaan sejati. Melalui praktik ini, Imlek menjadi lebih dari sekadar perayaan tahunan, ia menjadi langkah nyata dalam menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh sepanjang masa. Refleksi dan transformasi diri. Imlek bukan hanya perayaan luar, tetapi juga kesempatan untuk refleksi dan transformasi batin. Dalam ajaran Buddha,
Transformasi diri adalah inti dari perjalanan spiritual. Sebagaimana Imlek melambangkan awal yang baru, umat Buddha diingatkan untuk memulai perjalanan ini dengan membersihkan batin dan meninggalkan kebiasaan buruk yang menghambat kedamaian. Ini adalah waktu untuk merenung tentang tindakan, kata-kata, dan pikiran yang telah kita lakukan, serta menyadari bahwa setiap momen adalah peluang untuk menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih. Dalam Buddhisme, kebersihan fisik seringkali dihubungkan dengan kebersihan batin. Ritual membersihkan rumah menjelang Imlek, misalnya, memiliki makna yang dalam. Ini tidak hanya tentang merapikan tempat tinggal, tetapi juga tentang menyucikan pikiran dari kekotoran batin seperti kebencian, iri hati, dan keserakahan. Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang bersih adalah dasar bagi kedamaian sejati, dan dengan membersihkan rumah, kita secara simbolis membersihkan ruang dalam diri kita untuk menerima energi positif dan kedamaian batin. Proses refleksi yang terjadi saat Imlek juga mencakup kesadaran akan karma kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap masa depan kita. Oleh karena itu, Imlek menjadi momen yang tepat untuk memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri. Dalam ajaran Buddha, transformasi diri bukan hanya tentang mengubah perilaku eksternal, tetapi juga melibatkan perubahan dalam cara kita melihat dunia, dari pandangan yang sempit menjadi pandangan yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Imlek juga mengajak umat Buddha untuk merenungkan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa hidup yang bijaksana adalah hidup yang bebas dari keterikatan duniawi, dan hidup yang penuh cinta kasih kepada sesama. Dengan memperbaiki diri dan membersihkan pikiran, umat Buddha diingatkan untuk mengejar tujuan hidup yang lebih mulia, untuk mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Perayaan ini bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kebahagiaan yang lebih abadi. Akhirnya, Imlek mengajarkan bahwa setiap tahun adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih dekat menuju kedamaian batin. Dengan refleksi dan transformasi diri yang menjadi inti dari perayaan ini, umat Buddha diingatkan untuk tidak hanya merayakan tahun baru secara eksternal, tetapi juga secara internal. Dengan membersihkan batin dari kekotoran, meninggalkan kebiasaan buruk, dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, umat Buddha dapat membuka jalan menuju hidup yang lebih damai dan penuh makna. Keselarasan nilai-nilai Imlek dan Buddhisme. Meskipun Imlek bukan bagian dari ritual agama Buddha secara langsung, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Buddha. Beberapa nilai utama yang dapat diidentifikasi di antaranya. Pertama, karma baik. Imlek adalah kesempatan bagi umat Buddha untuk memperkuat karma baik melalui berbagai tindakan kebajikan. Dalam ajaran Buddha, karma adalah hukum sebab akibat, di mana setiap perbuatan baik membawa dampak positif, dan setiap perbuatan buruk mengarah pada penderitaan. Selama perayaan Imlek, sembahyang, berdana, dan berbuat baik menjadi cara untuk menanam benih-benih karma baik yang akan menghasilkan kedamaian dan kebahagiaan di masa depan. Setiap tindakan yang dilandasi oleh cinta kasih dan niat yang tulus membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang sejati. Berdana, atau memberi kepada mereka yang membutuhkan, adalah salah satu cara utama untuk menanam karma baik. Dalam tradisi Imlek, memberi angpau atau berbagi rezeki bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang menyebarkan kasih sayang dan harapan. Berdana dengan hati yang penuh kasih dan tanpa pamrih akan memupuk karma positif yang akan membawa keberkahan bagi pemberi dan penerima. Tindakan ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang memberi, yang merupakan salah satu jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Selain itu, melalui sembahyang dan perbuatan baik lainnya, umat Buddha diingatkan untuk selalu menjaga pikiran, kata-kata, dan tindakan agar senantiasa sejalan dengan prinsip Dharma.
Dengan berbuat baik, kita tidak hanya menciptakan kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Karma baik yang diperkuat selama Imlek bukan hanya membawa kebahagiaan duniawi, tetapi juga membuka jalan bagi pencerahan, membawa umat Buddha lebih dekat pada tujuan akhir, yaitu nirvana. Kedua, mindfulness. Imlek mengajak umat Buddha untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, atau mindfulness, yang merupakan inti dari ajaran Buddha. Dalam setiap tindakan, baik saat berkumpul dengan keluarga, memberi penghormatan kepada leluhur, maupun berinteraksi dengan orang lain, mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Dengan kesadaran ini, umat Buddha dapat lebih menghargai nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan kedamaian yang ada di sekitar mereka. Imlek bukan hanya tentang merayakan dengan penuh sukacita, tetapi juga tentang menjadi sadar dalam setiap langkah, kata, dan tindakan yang diambil. Hubungan dengan keluarga dan leluhur selama Imlek menjadi kesempatan untuk menerapkan mindfulness dengan penuh rasa syukur. Ketika berbagi kebahagiaan dengan keluarga, atau saat melakukan sembahyang untuk menghormati leluhur, mindfulness mengajak kita untuk menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai. Kita diajak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan kasih sayang, dan bertindak dengan niat baik. Dalam setiap interaksi, kesadaran akan kebaikan dan kedamaian menguatkan ikatan yang terjalin di antara anggota keluarga, menciptakan harmoni yang meluas ke lingkungan sekitar. Di luar hubungan pribadi, Imlek juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga mindfulness terhadap dunia yang lebih luas. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk menghargai setiap makhluk hidup dan menjaga lingkungan kita dengan penuh perhatian. Imlek menjadi momen untuk merenung dan menghargai keberadaan alam, serta menciptakan keseimbangan antara diri kita dan dunia sekitar. Dengan menerapkan mindfulness, umat Buddha tidak hanya merayakan tahun baru secara eksternal, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi batin yang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati. Ketiga, penghormatan dan syukur. Imlek mengajarkan umat Buddha untuk selalu hidup dengan rasa hormat dan syukur. Dalam ajaran Buddha, penghormatan kepada leluhur, guru, dan semua makhluk hidup adalah wujud nyata dari kebijaksanaan dan kebajikan batin. Penghormatan ini tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap hati yang penuh rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan dalam hidup. Setiap napas yang kita hirup, setiap kesempatan yang kita terima, adalah anugerah yang harus dihargai dengan penuh syukur. Imlek menjadi momen untuk merenungkan dan menghormati mereka yang telah membawa kita ke kehidupan ini, dan mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan. Menghormati leluhur dan guru juga berarti menyadari peran penting mereka dalam perjalanan spiritual kita. Dalam tradisi Buddhis, para guru adalah penerang jalan menuju pencerahan, dan leluhur adalah akar yang membentuk keberadaan kita saat ini. Dengan memberi penghormatan, kita menunjukkan rasa terima kasih atas ajaran yang telah diturunkan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dalam setiap sembahyang atau tindakan baik yang kita lakukan selama Imlek, kita menghubungkan diri dengan kearifan masa lalu, membuka hati untuk menerima kebijaksanaan yang lebih dalam. Selain penghormatan, Imlek juga mengajak umat Buddha untuk selalu bersyukur atas segala berkah yang diterima, baik besar maupun kecil. Dalam ajaran Buddha, rasa syukur adalah kekuatan yang membebaskan kita dari keterikatan dan membawa kedamaian batin. Dengan bersyukur, kita belajar untuk menerima hidup apa adanya dan menghargai setiap momen yang hadir. Imlek, dengan segala tradisi dan maknanya, mengingatkan kita untuk selalu hidup dengan hati yang terbuka, penuh kasih, dan penuh rasa syukur atas setiap berkah yang telah diberikan kepada kita. Perayaan Imlek bagi umat Buddha adalah lebih dari sekadar tradisi budaya. Ia menjadi momen yang syarat makna spiritual. Melalui Imlek, umat Buddha diajak untuk mempererat hubungan keluarga, memperbanyak praktik kebajikan, dan merefleksikan diri.
Dengan demikian, Imlek bukan hanya perayaan tahunan, melainkan juga sebuah perjalanan untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Marilah kita merayakan Imlek dengan penuh rasa syukur dan mindfulness, membawa semangat kasih dan kedamaian kepada semua makhluk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.